Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Ketika Xiaoyan menyadari bahwa ada kemungkinan api aneh di magma yang dia cari, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat di dalam hatinya, tetapi dia tidak segera pergi mencarinya, itu. Magma mendarat, tetapi setelah memulihkan kondisinya menjadi normal, kembali ke desa kecil dan menjemput Qinglin terlebih dahulu. Xiaoyan awalnya ingin pergi ke kota gurun batu untuk mencari kedua saudara laki-lakinya dan meninggalkan beberapa seni bela diri dan keterampilan bertarung. Namun, karena dia menemukan jejak api aneh, dia dengan tegas mengubah rencananya akan terjadi padanya di sana sendirian. Namun, ternyata adat istiadat masyarakat dalam kehidupan ini relatif sederhana. Jika itu adalah kehidupan Xiaoyan sebelumnya, kemungkinan besar sekelompok pengungsi akan menjadikannya sebagai domba berkaki dua ketika mereka bertemu dengan seorang gadis kecil Qinglin diselamatkan. Xiaoyan membawa orang-orang dari seluruh desa, jadi yang selamat juga menghormatinya, tapi Qinglin sedikit tidak nyaman dengan hal itu. Melihat Xiaoyan kembali dengan selamat, Qinglin juga menghela nafas lega, karena dia baru saja merasakan aura yang lebih kuat dari Mobas muncul di sekitar kota gurun batu. Jadi dia telah berdoa untuk keselamatan Xiaoyan sampai sekarang tidak tahu bahwa aura kuat itu adalah Ratu Medusa, tapi dia hampir tidak bisa merasakan keberadaan pihak lain dengan bantuan garis keturunan manusia ular dan kemampuan khusus dari pupil 3 bunga ular hijau. Karena hari semakin larut, Xiaoyan memilih untuk beristirahat semalam di desa kecil itu. Selama proses meditasi dan latihan, budidaya semangat juangnya juga secara alami mencapai tingkat Raja Pertarungan Bintang 3. Xiaoyan tidak memiliki kejutan apapun tentang terobosan ini. Latihan kerasnya di gurun selama periode ini telah membuat kekuatannya mencapai puncak Doang Bintang 2 akan mampu menerobos. Pertarungan sebelumnya dengan Ratu Medusa telah mendorongnya hingga batas kemampuannya. Meskipun konsumsinya sangat besar, setelah pulih, semangat juang di tubuhnya menjadi lebih kuat, yang memungkinkan dia untuk menerobos Raja Petarung Bintang 3 terlebih dahulu. Setelah merasakan aura di tubuhnya menjadi jauh lebih kuat, Xiaoyan pun menghembuskan nafas perlahan. Selalu menyenangkan untuk meningkatkan kekuatanmu kapan saja, apalagi saat hendak menemukan api aneh itu kekuatannya dapat ditingkatkan 1 poin, tingkat keberhasilannya dalam menangkap api aneh akan menjadi 1 poin lebih tinggi. Keesokan paginya, tepat setelah fajar, Xiaoyan dan Qinglin mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk di sini dan memulai perjalanan untuk menemukan api aneh tersebut. Menurut deteksi kekuatan jiwa dan panduan peta, area itu seharusnya berada kota gurun batu. Karena dia pernah menggunakan penguasa Xuanzong dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan secara khusus menyimpannya agar tidak dikenali oleh orang lain dan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Kedua kakak laki-lakinya juga berpengalaman di kota Simo, dan dikatakan bahwa mereka membentuk kelompok tentara bayaran dan sangat makmur di sini. Namun, Xiaoyan tidak berniat pergi ke mereka. Kekuatan mereka baru saja dimulai dan mereka tidak dapat membantu tentang dia. Belum lagi api anehnya, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Segera, Xiaoyan dan Qinglin tiba di tempat tujuan. Itu adalah sepotong pasir yang tampak sangat datar. Itu tidak mencolok dari permukaan. Itu tidak berbeda dengan daerah gurun lainnya, tetapi dengan persepsi jiwa mereka yang sangat baik. Namun, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan energi api macam apa yang tersembunyi di bawah pasir ini. Ini dia. Xiaoyan melihat pasir di depannya dan berkata perlahan. Qinglin di sampingnya melihat ke daerah sekitarnya dan berkedip kebingungan. Apakah ini tempat yang dicari Tuan Xiaoyan? Sepertinya tidak ada yang istimewa, bukan? Jangan lihat, tempat yang kita cari bukan di sini, tapi di bawah tanah. Xiaoyan menepuk kepala kecil Qinglin dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan pergi mencari sekop. Saat Qinglin hendak pergi, Xiaoyan menariknya kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, berapa lama kamu bisa menggali dengan sekop, itu terserah tuan mudamu. Dia mengulurkan tangannya, memeluk Qinglin ke dalam pelukannya, dan kemudian dengan lembut menginjak tanah dengan kakinya. Saat berikutnya, sebuah lubang besar muncul di tempat mereka berdua berdiri, dan mereka jatuh hari mulai gelap dan tidak ada pejalan kaki di sekitar tempat ini. Jika tidak, hilangnya kedua anak ini secara tiba-tiba pasti akan menarik perhatian banyak orang. Lubang tersebut tidak bertahan lama sebelum terkubur kembali oleh pasir dan kerikil yang dibawa oleh angin kencang. Dari permukaan,
Tidak ada yang tahu bahwa telah terjadi lubang di sini. Pemandangan ini tentu saja merupakan penggunaan kekuatan aneh oleh Xiao Yan Api. Dia menggunakan metode serupa untuk membuat terowongan di makam Scorpio di Kekaisaran Izumo. Caranya sangat sederhana. Pusatkan kekuatan api alien di telapak kaki Anda, gunakan suhu tinggi yang mengerikan dari api alien itu sendiri untuk langsung melelehkan tanah. Lalu gunakan energi pertempuran untuk melindungi tubuh Anda agar tidak tergores olehnya, batu, sehingga secara paksa membakar jalan menuju tanah. Adapun apakah ada orang yang tidak beruntung akan jatuh ke dalamnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertimbangkan oleh Xiao Yan. Proses jatuhnya tidak berlangsung selama beberapa menit. Saat cahaya itu muncul kembali, tiba-tiba Xiao Yan merasakan hembusan nafas panas menghampiri wajahnya. Ternyata tempat yang dipilihnya kebetulan berada di bawah magma, dan lorong yang ia buka. Ujungnya tepat di atas magma. Tepat ketika mereka akan jatuh ke dalam magma, wajah King Lin yang awalnya memerah menjadi sedikit pucat. Di saat yang sama, Xiao Yan dengan cepat melebarkan sayap semangat juangnya di belakang punggungnya. Dia memeluk King Lin dan terbang ke batu terdekat lalu dia meletakkannya dan bertanya, "King Lin, kamu baik-baik saja?" "Tuan Xiao Yan, aku baik-baik saja." King Lin menggelengkan kepalanya. Dia melihat lautan lava di depannya, dengan wajah kecilnya ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada dunia magma bawah tanah spektakuler yang tersembunyi di gurun. Energi atribut api di sini berkali-kali lebih kuat daripada dunia luar, magma merah di depannya juga memiliki ekspresi kegembiraan di matanya. Dia bisa merasakan Feng Jue di tubuhnya mulai beroperasi secara otomatis saat dia memasukinya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan lautan magma, dia juga dapat secara resmi mengolah tubuh emas kecil mengkilap, bahkan jika tidak ada api aneh di sini, tinggal di sini adalah keuntungan yang pasti baginya. Belum lagi, setelah masuk pada saat itu, Xiao Yan merasakan 9 neter Phantom Fire di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Pemandangan seperti itu hanya bisa muncul ketika menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan api aneh. Dengan kata lain, memang ada bekas api aneh di dunia magma ini. King Lin, tetap di sini dan jangan bergerak. Aku akan turun dan melihat. Setelah memperhatikan api aneh yang ditimbulkan oleh api iblis fantasi 9 neter, Xiao Yan juga menepuk bahu King Lin, siap turun untuk mencari tahu. Tetapi saat ini, King Lin meraih tangannya dan berkata, "Tuan, hati-hati. Sepertinya ada sesuatu di magma. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya." Itu, Xiao Yan tersenyum sedikit, sesuatu yang bahkan King Lin bisa rasakan, dengan kekuatan jiwanya sebanding dengan alkemis kelas 7. Saat mereka masuk ke sini, dia merasakan ada monster tingkat 4 yang tersembunyi di bawah magma. Namun, dia berpikir bahwa benda yang tersembunyi di dalam magma pasti ada hubungannya dengan ular, dan bahkan mungkin monster seperti ular jika tidak, dengan King Lin, kekuatannya tidak mampu mendeteksi keberadaannya. Karena berhubungan dengan ular, seharusnya dikendalikan oleh murid 3 bunga ular hijau, kan? Xiao Yan menjilat bibirnya. Jika ada monster ular di bawah magma, maka murid 3 bunga ular hijau bersisik biru bisa menandatangani kontrak secara paksa dengannya. Bagaimanapun juga, kontrak adalah musuh bebuyutan sebagian besar ular di dunia. Xiao Yan secara alami meremehkan monster tingkat 4, tetapi kekuatan semacam ini cukup untuk menjadi penjaga King Lin. Dengan cara ini, jika dia bertemu beberapa musuh, dia tidak perlu mengalihkan perhatiannya dari menjaga King Lin, dan dia benar-benar dapat menaklukkannya. Jika demikian, itu sama dengan meminta bantuan orang asli di magma, dan tentu saja menemukan api aneh itu akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah menenangkan King Lin, Xiao Yan melebarkan sayap semangat juangnya dan terbang di atas magma. Meskipun monster yang berenang di bawah magma tersembunyi dengan baik, situasi seperti itu secara alami tidak dapat disembunyikan tergantung di atas magma, berpura-pura sedang mencari sesuatu, menunggu serangan mendadak dari monster di bawah. Meskipun dia juga bisa masuk jauh ke dalam magma untuk mengalahkan orang itu, tapi itu akan membutuhkan usaha dan merepotkan, jadi dia hanya diam di tempatnya dan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk memancing ular keluar dari lubang. Saat dia tertahan seperti ini selama hampir 10 menit, suara keras tiba-tiba terdengar di danau magma yang awalnya tenang di bawah, dan pilar api magma yang tak terhitung jumlahnya memercik ke langit. Kemudian, makhluk besar muncul dari magma di bawahnya dan menggigit Xiao Yan. Perubahan mendadak ini tidak menyebabkan perubahan apapun pada ekspresi Xiao Yan.
Setelah dia dengan mudah menghindari gigitan makhluk merah itu, dia benar-benar melipat sayap semangat juangnya dan jatuh ke bawah. Tubuhnya diam-diam tergantung di atas magma, seolah-olah dia sedang berdiri di atas magma. Penampilan Xiao Yan yang tampak santai adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Dou yang kuat tidak bisa melakukannya. Hanya Dou Zong yang kuat yang bisa berjalan di udara yang bisa melakukannya. Alasan mengapa Xiao Yan mampu berjalan di atas magma secara alami mengandalkan keterampilan bertarung tubuh dia telah berkultivasi, langkah Yuyan Lingqiao. Meskipun Xiao Yan belum menguasai langkah Yuyan Lingqiao dan tidak dapat bergerak bebas di dalam magma, namun dengan skill bertarung ini, sudah lebih dari cukup untuk berjalan di permukaan magma, dan ketika monster itu melihat Xiao Yan berada, terkejut bahwa dia benar-benar bisa bergerak di atas magma, dan menatap Xiao Yan dengan waspada. Seperti dugaan Xiao Yan, makhluk besar yang muncul dari dasar magma ini adalah monster mirip ular. Satu-satunya perbedaan adalah ia berbeda dari monster mirip ular biasa karena ia sebenarnya memiliki dua kepala. Digabungkan dengan Xiao Yan dengan cepat mengenali asal-muasal binatang ajaib ini karena penampilan dan ciri khasnya. Ternyata itu adalah ular api berkepala dua. Pantas saja ia bisa bertahan hidup di bawah magma. Xiao Yan mengeluarkan penguasa Xuanzong dari Naji dan memandangi ular api berkepala dua yang menunggu dalam formasi mulutnya sedikit terangkat. Monster jenis ini biasanya tumbuh di tempat yang sangat panas dan dapat menelan magma. Justru karena kemampuan khusus inilah ia hidup di magma. Meskipun ular roh api berkepala dua hanyalah monster tingkat pertama ketika ia lahir, jika kebetulan, ia dapat berevolusi menjadi monster tingkat ke-6 orangnya, ia dapat berevolusi menjadi monster tingkat ke-6. Ia baru saja memasuki level ke-4, tetapi jika diberi waktu beberapa dekade lagi, ia pasti akan mampu menembus monster tingkat ke-6. Terlebih lagi, karena faktor medan dan lingkungan, kekuatan yang dapat diberikan oleh ular roh api berkepala dua di sini akan menjadi lebih kuat. Meskipun sekarang dia hanya monster level 4, dengan mengandalkan zona magma ini cukup untuk bersaing dengan Raja Pejuang yang sebenarnya. Namun, yang tidak diketahui oleh ular roh api berkepala dua adalah bahwa magma di sini tidak hanya memberikan bonus, tetapi juga memiliki bonus yang cukup besar untuk Xiao Yan, dan bonusnya bahkan lebih menakutkan daripada itu. Pengoperasian otomatis teknik Burning Jue memungkinkan Xiao Yan mempertahankan kondisi puncaknya kapan saja, tanpa harus mengkhawatirkan konsumsi energi pertempuran. Naluri berburu akhirnya mengalahkan kegelisahan batin. Setelah ular roh api berkepala dua itu mengangkat kepalanya ke langit dan mendesis, ia memimpin dalam melancarkan serangan diarahkan ke arah Xiao dengan angin kencang yang menakutkan. Yan menghancurkannya dengan keras. Menghadapi serangan ular roh api berkepala dua, Xiao Yan menolak untuk menghindar. Dia melambaikan penguasa Xuanzong sesuka hati untuk memblokir ekor besi ular roh api berkepala dua, dan mengepalkan tangannya yang lain di udara, dan energi ungu kehitaman mengembun menjadi kepalan besar di udara. Sebelum ular roh api berkepala dua bisa bereaksi, ia mengenai kepala ular roh api berkepala dua hanya dengan satu pukulan hingga sisiknya retak dan darah menetes. Dengan gerakan telapak tangan Xiao Yan, darah yang hendak menetes ke magma terhenti di udara, dan akhirnya dimasukkan ke dalam botol giok di bawah tarikannya tidak bisa disia-siakan. Di bawah rasa sakit yang parah, ular roh api berkepala dua itu juga mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Ia menatap ke arah orang yang menyebabkan kerusakan besar padanya. Api merah tua tiba-tiba muncul di atas tubuhnya, dan kemudian terbuka pada saat yang bersamaan dua mulut raksasa benar-benar mengeluarkan pilar cahaya magma yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan juga sedikit mengangkat alisnya. Api merah ini seharusnya adalah api binatang di tubuh ular roh api berkepala dua tanah magma. Dibandingkan dengan kekuatan api binatang tingkat kelima, sangat disayangkan bahwa masih ada kesenjangan yang besar antara api binatang yang kuat dan api alien. Apalagi hanya tingkat keempat dan kelima, bahkan tingkat ke-9, api binatang tingkat lemah di depan api alien. Dia hanyalah adik laki-lakinya. Xiao Yan baru saja memanggil api iblis 9 neter, dan api merah pada ular roh api berkepala dua menjadi sangat redup. Adapun pilar cahaya magma itu, Xiao Yan bahkan tidak memperhatikannya. Dia menginjak magma dan menggunakan langkah Yuyan Lingqiao yang telah dia selesaikan secara ekstrim lalu dia menyapu dengan satu kaki. Kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkan ular roh api berkepala dua itu keluar dari magma, dan akhirnya menghantam King Lin dengan keras di depannya. Ular roh api berkepala dua yang dihancurkan di depan King Lin sepertinya sedang sekarat.
Angin kencang yang dibawa oleh pukulan Xiao Yan jauh melebihi kemampuannya jatuh ke dalam kondisi cedera serius. Tepat ketika ia hendak mengangkat kepalanya dan melakukan perlawanan terakhir, Xiao Yan telah tiba di depannya, menginjak salah satu kepalanya, dan menekannya lagi, dan yang lainnya kepalanya ditekan oleh penguasa Xuanzong, dan dia tidak berani melakukan gerakan apapun sama sekali. Pertarungan ini bisa dikatakan sepihak. Xiao Yan dengan mudah mengalahkan ular roh api berkepala dua bahkan tanpa menggunakan skill bertarung ofensif selama keseluruhan proses, tapi ini normal. Dengan kekuatannya sebagai Raja Petarung Bintang 3, jika dia masih harus berjuang keras menghadapi binatang seperti itu, dia mungkin saja akan membunuhnya dengan sepotong tahu. Tuan muda sangat kuat. Melihat Xiao Yan mengalahkan monster yang begitu kuat dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, King Lin juga bersorak-sorai. Xiao Yan memandangi ular roh api berkepala dua yang dipukuli setengah mati dan tiba-tiba tertawa. Sambil tersenyum, dia berkata, "King Lin, apakah kamu menginginkan hewan peliharaan?" Tentu saja, King Lin mengangguk dengan penuh semangat, tetapi segera dia menyadari apa yang akan dikatakan Xiao Yan dan tidak bisa tidak bertanya, "Tuan Xiao Yan, apa maksudmu?" "Orang besar ini akan diberikan kepadamu sebagai hewan peliharaan," kata Xiao Yan sambil tersenyum. "Ah!" King Lin melihat ke arah ular roh api berkepala dua yang dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Xiao Yan, dan tanpa sadar menelannya. Bagaimana mengatakannya, memiliki monster sebesar itu sebagai hewan peliharaan cukup keren, tapi kuncinya adalah ini tidak mungkin monster level akan mendengarkannya, kan? "Jangan takut, King Lin, Tuan muda tidak akan berbohong padamu," Xiao Yan berkata dengan lembut, "konsentrasilah dan tatap mata orang ini dengan serius." Roh ular, manusia tercela ini sebenarnya ingin menjadikan dirinya sebagai hewan peliharaan, dan mereka masih membiarkan gadis lemah seperti itu melakukannya. Biarpun aku mati kelaparan, mati di gurun Tagore, atau melompat dari kota gurun batu, sama sekali tidak mungkin aku bisa menyerah pada manusia. Mengapa mata gadis ini berwarna hijau? Di bawah bimbingan Xiao Yan, King Lin juga menatap ular roh api berkepala dua dengan penuh perhatian. Setelah dia berkonsentrasi, 3 titik hijau kecil yang awalnya tersembunyi di matanya juga menyala dengan cahaya aneh. Titik-titik berubah menjadi 3 bunga hijau. Ular biru dan 3 pupil bunga, memang murid yang paling menakjubkan di dunia. Melihat pemandangan aneh ini, Xiao Yan bergumam pelan. Saat bunga aneh muncul di mata King Lin, bahkan Xiao Yan juga aku merasakannya linglung, apalagi yang lain. Hanya saja King Lin masih muda, jika ingin menggunakan pupil ular hijau berbunga 3, dalam keadaan normal hanya bisa terpicu saat ia sedang sangat emosional, seperti saat nyawanya dalam bahaya, sebagai santo petarung puncak, tidak dapat menggunakannya. Telah ada beberapa penelitian di bidang ini, dan wajar untuk mengetahui bahwa efek ini juga dapat dipicu jika roh sangat terkonsentrasi. Di masa depan, ketika kekuatan King Lin meningkat, dia tidak perlu khawatir untuk menggunakan 3 bunga ular hijau lebih sering. Penguasa istana ular surgawi yang ditemui Xiao Yan di kehidupan sebelumnya dapat mengaktifkan 3 bunga ular hijau dalam sekejap. Muridnya dapat memaksa jiwa seseorang keluar dari tubuhnya. Dia mampu mengalahkannya sejak awal karena dia mengandalkan murid yang memusnahkan untuk langsung menghancurkan matanya. Setelah pupil 3 bunga ular hijau itu secara resmi diaktifkan, sepotong lampu hijau diproyeksikan dari matanya dan jatuh ke ular roh api berkepala dua. Setelah disinai oleh cahaya, ular roh api berkepala dua itu juga berhenti meronta, matanya yang awalnya penuh keganasan menjadi lebih tenang, dan ada 2 tanda bunga hijau lagi di dahinya. Munculnya kedua tanda ini juga berarti kontrak antara ular hijau dan 3 murid bunga telah berhasil ditandatangani. Ketika cahaya menghilang, tubuh King Lin tidak dapat bertahan dan langsung jatuh ke tanah dia dan memasukkan pil yang sudah lama disiapkan ke dalam mulut King Lin. Karena ini adalah pertama kalinya menggunakan murid 3 bunga ular biru, dan King Lin sendiri terlalu lemah, fenomena cerukan kekuatan jiwa ini terjadi. Selama saya bertambah tua dan menjadi lebih mahir, itu akan baik-baik saja, dan saya kiri, ular roh api berkepala dua yang ditekan oleh Xiao Yan tidak langsung menyerang, tapi tetap di tempatnya dengan tenang. Pil yang diberikan Xiao Yan kepada King Lin sangat bermanfaat dalam memulihkan kekuatan jiwanya. Oleh karena itu, King Lin, yang mengalami koma karena cerukan kekuatan jiwanya, dengan cepat terbangun, dan pipinya yang agak pucat juga menunjukkan tanda-tanda. Dengan sentuhan warna kemerahan, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang sedang memeluknya, dan wajahnya menjadi semakin merah.
Bagaimana perasaanmu sekarang? Xiao Yan mencubit wajah kecil King Lin yang halus dan bertanya sambil tersenyum, bisakah kamu mengendalikan pria besar ini? Ya, yang matanya penuh sanjungan, terasa sedikit aneh di hatinya, sepertinya aku tahu apa yang dipikirkan monster ini, seolah-olah aku telah menjalin hubungan aneh dengannya. Tuan, apa yang terjadi? Meskipun dia tidak melakukannya memiliki banyak pengalaman, dia telah mendengar orang menyebutkan bahwa tidak ada kontrak di benua Doki yang dapat memaksa Warcraft untuk mematuhi perintahnya. Jika tidak, rumah lelang akan melakukan operasi skala besar sejak lama. Warcraft dilelang, tapi apa yang terjadi dalam adegan ini sekarang? Ini adalah bakat bawaanmu. Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, matamu adalah murid ular hijau tiga bunga yang legendaris, yang merupakan musuh bebuyutan ular dan monster di dunia, dan pria besar itu tidak terkecuali. Ular tiga mata bunga, King Lin mau tidak mau membuka mulutnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya memiliki kemampuan istimewa. Segera, ekspresi terkejut di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi terkejut. Dia sangat gembira dan berkata, jadi, aku akan memiliki kekuatan untuk melindungi tuan muda di masa depan. Ya, aku harus meminta King Lin untuk melindungiku mulai sekarang. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Meskipun dengan arusnya kekuatan, dia tidak membutuhkan Warcraft tingkat 4 ada di sini untuk melindungimu, tetapi sebagai seorang anak, kamu tidak boleh memukul orang terlalu banyak, agar tidak membuat gadis kecil itu sedih. Tiga murid bunga memiliki potensi yang besar, dan memang dapat banyak membantu Anda di masa depan. Tuan Xiao Yan, katanya dia tahu di mana api aneh itu berada. King Lin menunjuk ke ular roh api berkepala dua di depannya dan berbisik. Tapi sebelum dia bisa mengatakan lokasi spesifiknya, Xiao Yan menutup mulutnya, membuat isyarat diam. Setelah King Lin mengangguk untuk menyatakan bahwa dia mengerti, Xiao Yan melepaskan tangannya, memegang penguasa Xuanzong dengan punggung tangannya, dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat bagian di atas yang telah dia buka sendiri, dan berkata dengan tersenyum, setelah lama mencari di sana, sekarang waktunya untuk keluar, bukan? Bukan gayamu untuk menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekormu. Ratu Medusa, mendengar nama ini, wajah kecil berkulit hijau yang awalnya ceria tiba-tiba berubah pucat. Reputasi kejam Ratu Medusa, dan King Lin tidak terkecuali. Meskipun dia memiliki darah manusia ular di tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Persepsimu sangat tajam. Setelah Xiao Yan mengungkapkan keberadaannya, sosok yang mempesona muncul dari lorong. Dia melihat ke arah penguasa Xuanzong di tangan Xiao Yan dan berkata dengan ringan, apakah kamu orang yang bertarung denganku di Gurun Batu? Kota sebelumnya, tanpa diduga, kamu masih anak-anak. Selama pertempuran sebelumnya di kota Gurun Batu, Ratu Medusa terganggu oleh penggaris hitam tebal ini. Bentuk penggarisnya sangat aneh, dan sulit untuk melupakannya begitu kamu mengambilnya, lihatlah itu. Oleh karena itu, ketika Ratu Medusa melihat penguasa Xuanzong di tangan Xiao Yan, dia secara alami mengenalinya. Namun saat mengenali Xiao Yan, Ratu Medusa sebenarnya sangat terkejut. Dari penampilannya, usia Xiao Yan pasti tidak lebih dari 12 tahun benar-benar mencapai ranah doang. Bakat seperti ini memang sedikit mengejutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh dengan lancar. Sepertinya luka Ratu belum sembuh. Xiao Yan menatap Ratu Medusa, yang masih tenang di permukaan, dan menyempit matanya sedikit menyipit. Baru satu malam sejak pertempuran kemarin. Dalam pertempuran itu, Ratu Medusa mengambil segel gunung dan menderita luka serius. Saya yakin dia tidak akan pernah pulih dengan mudah. Bagaimanapun, suku ular tidak ada alkemis di sini, dan bahkan jika di sana jika tidak, levelnya tidak akan terlalu tinggi. Tapi Xiao Yan berbeda, meskipun dia juga menderita beberapa luka, dia adalah seorang alkemis senior. Di bawah perawatan pil tersebut, sebagian besar lukanya telah pulih sudah lebih baik dari puncaknya tadi malam. Ditambah dengan bonus lingkungan geografis di sini, melawan Ratu Medusa pasti tidak akan sesulit tadi malam. Saat Xiao Yan memikirkan tentang status dirinya dan Ratu Medusa juga memikirkan apakah akan sepenuhnya berurusan dengan Xiao Yan di sini. Bagaimanapun, bakat orang ini terlalu menakutkan ras manusia. Suku ular di masa depan pasti tidak akan bisa melawannya. Namun, kekuatan orang ini tidak bisa dianggap remeh. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari King Lin yang meringkuk di belakang Xiao Yan, tampak sedikit ketakutan. Sebagai ratu manusia ular, dia secara alami bisa merasakan darah ular di dalamnya.
Tiba-tiba, wajahnya juga menjadi lebih dingin, karena dia samar-samar ingat bahwa King Lin baru saja menggunakan istilah, Tuan Muda, untuk memanggil Xiao Yan. Aku tidak menyangka kamu berani memperbudak wanita dari suku ularku. Kamu benar-benar mencari kematian. Ratu Medusa dengan tegas memadatkan pedang warna-warni itu. Karena wanita dari suku ular cukup menawan, manusia sering merampok ular. Wanita manusia diambil sebagai budak. Meskipun King Lin tidak memiliki penampilan seperti manusia ular, namun darah ular di tubuhnya membuat Ratu Medusa menganggapnya sebagai anggota manusia ular. Nama King Lin untuk Xiao Yan secara alami mengingatkannya pada inilah yang membuatnya sangat marah. Merasakan energi yang kuat di permukaan tubuh Ratu Medusa, Xiao Yan juga sedikit mengernyit. Tepat ketika dia hendak menggunakan 3 misteri api surgawi untuk menanggapi musuh, King Lin tiba-tiba berdiri di depannya. Bukan itu masalahnya. Xiao Yan, Tuan tidak memperbudakku. Jika Tuan Xiao Yan tidak menyelamatkanku, aku akan mati. Aku mengajukan diri menjadi pelayannya karena rasa terima kasihku kepada Tuan Xiao Yan. Hah! King Lin awalnya marah ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Ratu Medusa, yang sedang bergegas dan bersiap untuk memulai pembunuhan besar-besaran, juga tercengang di tempat. Dia melihat ke arah King Lin, ragu-ragu sejenak, dan bertanya, apakah dia menyelamatkanmu? Ya, dan Tuan Xiao Yan sangat baik padaku, seperti saudara perempuan. Dia tidak pernah memperbudakku untuk melakukan apapun. Meskipun dia sangat takut pada Ratu Medusa sehingga tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, tetapi ketika dia mendengarnya difitnah dia seperti tuan muda ini, saya tidak tahu dari mana King Lin mendapat keberanian untuk melompat keluar dan menghadapi Ratu Medusa. Pada saat ini, momentumnya mereda, dan dia kembali ke penampilan aslinya yang pemalu, dan bersembunyi di belakang Xiao Yan lagi. Xiao Yan, bukankah namamu Yan Xiao? Ratu Medusa mencabut pedang panjangnya. Dia memandang Xiao Yan dan meneriakkan kedua nama ini berulang kali, Xiao Yan. Yan Xiao, nama palsumu terlalu buruk. Bukankah itu terlalu asal-asalan? Itu hanya sebuah nama. Xiao Yan memperhatikan bahwa aura pembunuh Ratu Medusa memudar, dan dia sedikit terkejut negosiasi di antara mereka. Yan tidak takut pada Ratu Medusa, tetapi bagaimanapun juga, pihak lain juga berada di level puncak Do Huang, yang kurang lebih sulit. Yang mulia, Ratu telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke tempat sekecil itu, dan dia pasti datang ke sini untuk melihat api yang aneh, bukan? Kamu sangat pintar, Ratu Medusa mengangguk, terima kasih karena kamu telah memimpin, jika tidak, aku akan membutuhkan beberapa tahun lagi untuk menemukan tempat ini. Petik 2. Orang-orang ada di belakang. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, karena tujuan kita adalah api alien, bagaimana kalau kita bekerja sama? Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Ratu Medusa tertegun. Setelah beberapa saat, dia bertanya. Saya pernah membaca buku kuno dan mengetahui apa tujuan Anda mencari api aneh itu. Dalam hal ini, saya dapat menyerahkan api aneh itu kepada Anda untuk sementara. Namun, setelah Anda berevolusi, tidak peduli apakah Anda berhasil atau tidak, itu api aneh akan menjadi milikku. Bagaimana kalau? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa darah manusia ular itu dingin dan tidak dapat menyerap api aneh itu. Dalam hal ini, dia dan Ratu tidak diperlukan Medusa untuk bertarung sampai mati. Itu saran yang bagus, tapi kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Jika aku membunuhmu, bukankah aku masih bisa mendapatkan api aneh itu? Jawabannya sederhana, karena kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Xiao Yan terkekeh, dan di telapak tangannya api ungu kehitaman muncul, jangan terburu-buru menyangkalnya. Kamu telah bertarung denganku. Kamu harus tahu bahwa jika kamu bertarung denganku, hasil terbaik adalah keduanya. Pihak akan kalah, dan jika kamu bekerja sama denganku, tak satu pun dari kita akan kalah. Jika ada kerusakan, dan kita semua bisa terkena api aneh, ini adalah akhir yang paling sempurna untuk kamu dan aku. Medusa merenung sejenak dan berkata, baiklah, kalau begitu. Raja akan bekerja sama denganmu sekali. Melihat Ratu Medusa mengangguk setuju, dan Xiao Yan juga menunjukkan senyuman lembut. Meskipun keduanya tahu betul bahwa kerja sama sementara ini sangat rapuh, tapi setidaknya pada tahap ini, kita bisa masih saling percaya. Tentu saja, kepercayaan ini juga sangat terbatas. Baiklah, Yang Mulia, ayo kita cari api aneh itu.
Bagaimana dengan api aneh itu? Bisakah Anda menemukan di mana ia disembunyikan? Melihat sekeliling dan bertanya, karena magma, energi atribut api di sini sangat kaya, tetapi juga menutupi fluktuasi energi lainnya, dan tidak ada jejak api aneh yang dapat ditemukan sama sekali. Justru karena lingkungan geografis khusus di sini maka sisik hijau yang selalu dapat merasakan manusia ular tidak dapat merasakan bahwa Ratu Medusa bersembunyi di dekatnya. Meskipun Xiaoyan dapat mengandalkan resonansi antara api yang berbeda untuk menemukan adanya keanehan api di bawah magma, tapi itu terbatas pada ini, dan lokasi spesifik dari api aneh itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Kamu tidak dapat menemukannya, apalagi aku. Xiaoyan mengangkat bahu, lalu melihat ke samping King Lin, dan berkata dengan lembut, King Lin, kamu baru saja mengatakan bahwa ular roh api berkepala dua ini mengetahui lokasi spesifik dari benda aneh itu, api. King Lin menunjuk ke danau lava di depannya dan berkata dengan hati-hati, dikatakan, di bawah. Tentu saja, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit, induksinya barusan juga ada di sini, jadi sepertinya ular api berkepala dua ini tidak berbohong. Dia melirik ke arah Ratu Medusa yang juga sedang melihat magma, tersenyum, dan berkata, Yang Mulia, mohon jika Anda tidak peduli, diam saja di atas sana. Pimpin jalan. Ratu Medusa mengabaikan kata-kata Xiaoyan dan memerintahkan kepada ular api berkepala dua di sampingnya, karena dia juga makhluk ular dan dia sangat kuat. Baik tubuhnya maupun garis keturunannya jauh lebih kuat daripada ular roh api berkepala dua ini. Jadi ular roh api berkepala dua itu juga sangat takut padanya. Sebelum King Lin bisa memberitahunya, dia mengikuti instruksi Ratu Medusa dan masuk kembali ke magma. Setelah ular roh api berkepala dua turun, tubuh Ratu Medusa bersinar dengan cahaya aneh. Kemudian, lapisan film energi warna-warni menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian dia jatuh langsung ke dalam magma panas. Ular cantik ini memiliki temperamen yang keras kepala. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat melihat Ratu Medusa, lalu berbisik kepada King Lin di sampingnya, tunggu di sini, jika kamu menemui bahaya, buang saja cincin yang kuberikan padamu, apakah kamu mengerti? Meskipun di zona magma ini, seharusnya tidak ada bahaya lain, tetapi tidak ada yang mutlak, dan selalu baik untuk memiliki beberapa opsi cadangan. Aku tahu, melihat respon patuh King Lin, Xiaoyan juga datang ke sisi magma. Dengan pemikiran di benaknya, api iblis ilusi 9 meter dengan cepat menutupi tubuhnya, dan kemudian melompat ke depan mata King Lin yang ketakutan. Setelah memasuki magma, kekhawatiran King Lin tidak berlangsung lama, karena Xiaoyan dengan cepat keluar dari magma dan melambai padanya. Ayo pergi, jangan buang waktu. Ratu Medusa melirik Xiaoyan dan terjun ke dalam magma. Meskipun dia berkata begitu, kecepatannya tidak lambat sama sekali. Ditambah lagi dia dan roh api berkepala dua karena ular berangkat lebih dulu, dia berada cukup jauh dari Xiaoyan. Melihat postur tubuhnya, dia sepertinya ingin membuang Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak memiliki kekhawatiran apapun tentang hal ini. Dia telah meninggalkan bekas jiwa di tubuh ular roh api berkepala dua. Bahkan jika dia tersesat, dia masih dapat menemukan lokasi spesifiknya, belum lagi dia masih memiliki Yuyanling. Dengan keterampilan bertarung tubuh seperti Xiaobu, dia secara alami betah berada di magma semacam ini. Jika dia bisa melatih keterampilan bertarung ini secara ekstrim, dia dapat bertahan hidup di magma tanpa memerlukan perlindungan api asing dan pergilah sesukamu. Saat berenang di magma, Xiaoyan juga diam-diam menyerap energi di magma, dan kemudian dengan cepat berlari di sepanjang pembuluh darah tubuh emas kecil yang berkaca-kaca. Segera, dia terkejut menemukan bahwa energi di dalam magma adalah energi memang dapat membantu tubuh emas Xiao Liuli menyelesaikan proses mengintegrasikan semangat juang ke dalam daging dan darah. Sepertinya setelah menemukan api aneh, aku harus mengasingkan diri di sini untuk sementara waktu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Xiaoyan. Energi magma di sini tidak hanya membantunya berhasil mengolah tubuh emas berkaca kecil, tetapi juga mengandung api energi atribut. Saya tidak tahu berapa kali dia lebih tirani daripada dunia luar. Jika dia berlatih di sini, itu juga dapat menghemat banyak waktu latihannya. Setelah menekan kegembiraan di dalam hatinya, Xiaoyan mengaktifkan keterampilan tubuhnya lagi dan mengikuti Ratu Medusa dan ular api berkepala dua di depannya. Sepanjang jalan, mereka menemukan banyak arus bawah magma. Untungnya, ada ular api berkepala dua ular roh membimbing mereka ke depan,
memungkinkan mereka berhasil menghindari arus bawah yang mengandung energi menakutkan. Ratu Medusa melihat arus bawah magma dan merasa sedikit beruntung di dalam hatinya. Untungnya, dia memilih untuk bekerja sama dengan Xiao Yan. Jika dia turun untuk menemukan api aneh itu sendirian, itu tidak hanya akan membutuhkan lebih banyak waktu, tapi bahkan jika dia bisa mendapatkan api aneh itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terluka oleh arus bawah magma yang sangat tersembunyi ini. Tanpa disadari, Xiao Yan dan yang lainnya telah menyelam ke dalam magma selama 1 jam. Saat ini, suhu magma di luar sudah 10 kali lebih tinggi daripada saat mereka turun sedikit lebih panas. Warnanya menjadi hijau. Jelas sekali, ini adalah mutasi yang disebabkan oleh pengaruh api aneh. Di depan mereka, sekuntum teratai biru berdiri anggun di tengah-tengah magma. Jika teratai hijau ini ada di dunia luar, tentu saja akan sangat indah, tetapi masalahnya adalah ini adalah pusat magma zona ekstrim, masuk akal bahwa tidak mungkin ada tumbuhan apapun. Warnanya hijau, apinya seperti teratai, inilah api bagian dalam dari teratai hijau. Saat Ratu Medusa memandangi teratai hijau itu, Xiao Yan pun bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun Ratu Medusa tahu tentang apa yang disebut daftar api aneh, dia tidak melakukan penelitian apapun tentang api aneh di dalamnya. Dia hanya tahu bahwa api aneh itu sangat menakutkan dan dapat membantunya menyelesaikan evolusinya tidak ada apa-apa. Tapi Xiao Yan berbeda. Di kehidupan sebelumnya, dia ahli dalam bermain api. Dia akrab dengan informasi rinci tentang semua api aneh di daftar, kecuali yang misterius nomor 1 di daftar. Melihat api aneh ini untuk pertama kalinya, dia mengenalinya. Api inti bumi teratai hijau menempati urutan ke-19 dalam daftar api aneh. Asal mula api aneh ini berasal dari teratai hijau di luar. Ia hanya dapat muncul di kedalaman bumi dan telah dipadamkan berkali-kali oleh api tersebut bumi, penggabungan, kompresi, ukiran. Hanya dengan begitu gumpalan api aneh dapat lahir di jantung teratai. Dibutuhkan 10 tahun untuk menjadi roh, 100 tahun untuk terbentuk, dan 1000 tahun untuk membentuk bunga teratai. Jika sudah selesai, warnanya akan menjadi hijau, dan gugusan api hijau akan muncul di jantung teratai namanya api Qinglian, disebut juga api jantung bumi Qinglian. Kekuatan api ini tidak dapat diprediksi. Bentuklah kekuatan destruktif alam. Selain itu, selain api aneh, teratai hijau di permukaan juga merupakan harta karun langka, yang sangat membantu para penggarap atribut api. Jika bisa diperoleh, niscaya akan menyelamatkan Xiao Yan dari banyak masalah Fu. Melihat teratai yang diselimuti cahaya cian di depannya, Ratu Medusa juga sedikit bersemangat mulai berevolusi. Selama jika mereka berhasil berevolusi, mereka akan berhasil menerobos Douzong. Pada saat itu, seluruh ras ular tidak lagi harus berkerumun di gurun Tagore. Memikirkan hal ini, Ratu Medusa tidak bisa mengendalikan suasana hatinya dan mengulurkan tangan gioknya untuk mencoba mencabut seluruh teratai hijau. Namun, yang tidak dia duga adalah telapak tangannya baru saja menyentuh cahaya cian dengan energi yang sangat panas. Dia dengan cepat menarik tangannya, melihat ke telapak tangan yang agak hangus, dan pupil matanya sedikit menyusut. Ini wanita bodoh. Melihat pemandangan ini, ekspresi Xiao Yan tidak berubah, tapi dia mengejek Ratu tanpa ampun di dalam hatinya. Ketika Ratu Medusa hendak terus menjangkau, Xiao Yan akhirnya menghentikannya dan berkata, "Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Kamu bahkan jika kamu benar-benar bisa menyingkirkannya, api aneh dengan melakukan ini, kamu pasti harus membayar sejumlah harga pada akhirnya. Berpikirlah lebih banyak dan jangan terlalu impulsif. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Ratu Medusa mengerutkan kening dan melihat ke arah yang acuh tak acuh. Xiao Yan, dia tahu bahwa dia pasti punya cara untuk menghilangkan api batin Qinglian, jadi dia bertanya. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan dengan jentikan jarinya, beberapa botol diok kecil muncul dari cincin, dan kemudian meleleh dengan cepat di bawah bungkus api iblis fantasi 9 meter. Akhirnya, di bawah kendali Xiao Yan, semua kotoran asli masuk mereka disingkirkan. Setelah keluar, mereka secara paksa digabungkan menjadi satu untuk membentuk belati seperti batu giok putih. Proses yang melahirkan api hati bumi teratai hijau adalah benda langka dari langit dan bumi. Pedang biasa tidak dapat melukainya sama sekali, apalagi tubuh dari daging dan darah. Seperti kelakuan Ratu Medusa barusan, meski seluruh tubuhnya memar, aku khawatir dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah belati itu terbentuk,
ia memegang belati yang masih panas itu dan dengan lembut menggores sambungan antara roset teratai hijau dan akarnya. Roset teratai hijau, yang seindah sebuah karya seni, terjatuh begitu saja teratai hijau, tapi roset itu otomatis jatuh ke telapak tangan Xiao Yan seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan. Nyonya Ratu, ayo pergi. Xiao Yan memasukkan api hati bumi teratai hijau dan roset teratai hijau ke dalam ring dengan punggung tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Faktanya, dalam keadaan normal, api inti bumi teratai hijau tidak mungkin terserap ke dalam cincin Na, meskipun didukung oleh roset teratai hijau, karena suhu tinggi api alien itu sendiri akan membakar semua yang ada di dalamnya. Tidak cincin. Namun, Xiao Yan memiliki beberapa cincin Na di tangannya, dan 2 di antaranya adalah cincin Na yang selalu kosong. Awalnya dimaksudkan sebagai cadangan, tapi tiba-tiba berguna sekarang tidak takut terbakar sama sekali. Jadi dia mengambil salah satunya dan memasukkan api inti tanah teratai hijau dan roset teratai hijau ke dalamnya. Meskipun Ratu Medusa tidak mengetahui fungsi dari kursi teratai hijau, dia tahu bahwa itu adalah pendamping api aneh. Itu juga pasti sebuah harta karun. Dia awalnya berpikir untuk mengambilnya secara tidak terduga, tapi Xiao Yan sudah menyiapkannya, dengan temperamen Xiao Yan, yang bisa mengambil 2 sendok magma dan membawanya pergi, bagaimana dia bisa meninggalkan harta karun seperti itu padanya. Meskipun Ratu Medusa bertekad untuk bersaing dengan Xiao Yan, pertama, dia sedikit waspada dengan kekuatan Xiao Yan. Kedua, medan di sini sangat tidak menguntungkan bagi Ratu Medusa hanya bisa menyerahkan ide ini untuk sementara waktu dan menunggu sampai Anda keluar untuk menyelesaikan masalah dengan Xiao Yan. Setelah menyingkirkan tahta teratai hijau, Xiao Yan juga melirik rimpang atribut api yang menyerap energi di sekitarnya, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Jika dia memiliki temperamen di kehidupan sebelumnya, dia pasti akan mencabut benda ini, tapi dalam hal ini setelah menjadi seorang alkemis, dia mempelajari aturan tidak tertulis di dunia alkimia dari Yao Lao. Jika menjumpai harta karun dari langit dan bumi atau benda langka dari langit dan bumi, jangan sampai akarnya dipotong, karena syarat terbentuknya benda spiritual itu terlalu keras. Meski kini ia telah mencabut teratai hijau, yang hijau baru teratai masih bisa terbentuk di sini. Api di dalam hati, tetapi jika akarnya dicabut, maka tidak ada lagi peluang munculnya api aneh di sini. Ayo pergi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tidak melihat bagian rimpang teratai hijau. Bagi orang seperti dia yang terlalu cepat mencabuti rambut, jelas ada harta karun yang tiada taraf di hadapannya, tapi dia tidak bisa mengambilnya. Rasanya sangat menyakitkan sehingga lebih baik tidak terlihat. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit. Seperti kata pepatah, ketika kamu kenyang dan hangat, kamu akan memikirkan nafsu. Ini memang benar. Jika di kehidupan sebelumnya, hidup pun adalah harapan mewah, mengapa dia peduli dengan apa yang terjadi di sini? Apakah harta surga dan bumi akan lahir? Itu adalah gayanya untuk menggali akarnya secara langsung. Tampaknya dia telah sedikit berubah di dunia ini. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya terbang keluar dari magma, King Lin, yang telah menunggu lama, buru-buru mendatangi mereka dan bertanya, "Tuan, apakah Anda sudah menemukan mereka?" Tentu saja, dengan jentikan jarinya, sekelompok api biru melayang dari atas ring. Dia membungkus kelompok api biru itu dengan semangat juang, dan kemudian menyerahkannya kepada Ratu Medusa, sambil berkata, "Yang mulia, menurut yang sebelumnya seperti kita telah setuju, api hati teratai hijau ini akan ditempatkan bersamamu untuk saat ini." Ratu Medusa melambaikan tangan gioknya, dan semburan energi warna-warni menyapu, membungkus api alien yang berkobar. Dia melihatnya, bentuk teratai ilusi yang muncul saat api menyala sedikit mengernyit dan bertanya, "Di mana tempat duduk teratai hijau?" Ratu Medusa, kerja sama kita hanya sebatas api aneh, dan tidak mencakup hal-hal lain. Yang disebut langit dan bumi suatu hal yang langka milik mereka yang bisa. Jika aku bisa menaklukkannya, maka secara alami itu akan menjadi milikku. Mengapa kamu tidak, Ratu, melepasnya? Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan polos, dia tidak bisa. Dia akan menjadi bodoh, cukup untuk memberikan harta yang didapatnya secara gratis. Kamu fasih. Medusa mengertakkan giginya dengan kebencian, tapi jelas bukan tindakan yang bijaksana untuk mengambil tindakan dalam situasi ini, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya. Sekarang Yang Mulia Ratu telah mendapatkan api aneh itu, Anda harus mulai bersiap untuk berevolusi, bukan? Saya ingin tahu kapan Yang Mulia Ratu akan mengambil tindakan.
Evolusi tidak terjadi dalam semalam, dan saya belum siap untuk banyak hal. Ratu Medusa ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mungkin harus menunggu hingga 5 tahun kemudian. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Kali ini sedikit di luar dugaannya, tapi dia tidak membantah. Dia melirik cahaya ungu kehitaman yang berkedip di api hati King Lian, dan menangkupkan tangannya. Berkata, kalau begitu saya akan menunggu selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, ketika Ratu berevolusi, saya akan pergi ke suku ular untuk mengambil api aneh itu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Ratu Medusa sedikit terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa dengan karakter anak ini, setelah mengetahui bahwa itu akan memakan waktu lama, dia pasti akan melakukannya. Setelah tawar-menawar, dia tidak melakukannya, berharap dia benar-benar setuju. Seperti kata pepatah, orang tidak bisa berdiri tanpa kepercayaan. Meski saya belum tua, saya juga tahu prinsip memperlakukan orang dengan integritas. Saya percaya bahwa Ratu, sebagai raja dari klannya dan orang terkuat di Gurun Tagore, tidakkah kamu akan menipuku? Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Ratu benar-benar menarik kembali kata-katanya, itu hanya bisa dianggap sebagai ketidaktahuanku. Aku, Medusa, bahkan tidak tahu malu seorang anak kecil bisa tertipu. Ratu Medusa mendengus. Dia berbalik dan terbang menuju lorong dengan api yang aneh. Sebelum pergi, dia menatap Xiao Yan dalam-dalam dan berkata, 5 tahun kemudian, datanglah ke kuil Medusa untuk menemukannya aku. Aku tidak akan berevolusi secara resmi sampai kamu tiba, dan aku berjanji akan mengembalikan benda api anehmu ke pemilik aslinya. Setelah melihat Ratu Medusa pergi, Xiao Yan juga mengungkapkan petunjuknya sendiri. Tersenyumlah, tentu saja dia tidak akan mempercayai Ratu Medusa dengan begitu mudahnya. Dalam perjalanan ke atas, dia telah melakukan sesuatu pada api batin King Lian, meninggalkan bekas api yang aneh di dalamnya. Jika Ratu Medusa benar-benar menipunya dan menggunakan api aneh untuk berevolusi terlebih dahulu, tanda itu akan aktif dengan sendirinya, menyebabkan api batin King Lian bergejolak. Dia tidak bisa lepas dari kematian, dan dengan tanda ini, dia bisa merasakan lokasi api batin King Lian kapan saja. Selain itu, tanda ini juga akan membuat api hati bumi King Lian memiliki ketertarikan terhadapnya, sehingga lebih mudah untuk ditaklukkan di masa depan. Ketika aura Ratu Medusa benar-benar menghilang dari persepsi Xiao Yan mengeluarkan teratai hijau yang indah. Dia melihat ke-11 biji teratai api tanah di jantung teratai hijau, dan menggunakan dia dengan hati-hati memilih belati giok yang baru saja dikalsinasinya, dan memasukkannya ke dalam botol giok. Biji teratai api tanah semacam ini dikenal sebagai intisari roh api, mengandung energi atribut api yang sangat kuat. Dibutuhkan waktu 100 tahun untuk memadatkan biji teratai. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya energi yang dikandungnya penting untuk ini sangat bermanfaat bagi praktisi semangat juang atribut api, dan ini adalah barang yang sangat langka bahkan di Zhongshu. Setelah menyingkirkan kursi teratai hijau dan benih teratai api bumi, Xiao Yan berbalik, menyentuh kepala King Lin dan berkata, King Lin, saya akan berlatih di sini untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk jangka waktu ini, Anda bantu saja saya dengan sesuatu, bagaimana? Tolong beri saya instruksi Anda, Tuan Muda. Xiao Yan mengeluarkan beberapa gulungan dan surat dari Naji, menaruhnya di Naji kosong dan menyerahkannya. King Lin berkata, setelah saya mengirim Anda keluar nanti, Anda membawa mereka untuk menemukan kekuatan yang disebut Moti Mercenary Group, beritahu mereka bahwa Anda adalah teman Xiao Yan, dan kemudian Anda tinggal di sana sebentar, menunggu saya. Saya akan menemukan Anda setelah saya selesai berlatih di sini. Oke, meskipun dia sedikit enggan, King Lin masih mengangguk patuh dan melambai ke ular api berkepala 2 di sampingnya. Itu adalah monster besar, itu berubah menjadi aliran cahaya dan menyapu lengan King Lin. Melihat ini adegan itu, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi melihat keajaiban ular hijau dan pupil 3 bunga. Dengan perlindungan ular roh api berkepala 2 dan cincin yang dia berikan, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti King Lin di kota Gurun Batu. Bahkan jika dia bertemu dengan keberadaan tingkat Dowoang, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia harus tetap melakukannya bisa melarikan diri. Terlebih lagi, Xiao Yan juga meninggalkan bekas jiwa di tubuh King Lin. Gulungan itu secara alami adalah latihan dan keterampilan bertarung yang dia persiapkan untuk kedua saudara laki-lakinya. Semuanya berada pada level Suan yang tinggi. Adapun masalah Hai Bodong,
dia telah disegel untuk waktu yang lama sebentar. Waktu juga tidak akan mati. Setelah mengirim King Lin keluar, Xiaoyan kembali ke magma. Namun, meskipun dia ingin berlatih di magma, dia tidak melompat dengan tergesa-gesa. Sebelum turun, dia terlebih dahulu menutupi semua pakaiannya botol giok kecil dari cincin, menuangkan cairan merah ke dalamnya, dan mengoleskan semuanya pada dirinya sendiri. Cairan merah ini adalah darah terbakar yang dimurnikan oleh Yao Lao sebelumnya. Cairan ini dapat meningkatkan kecepatan induksi dan penyerapan energi api di sekitarnya, namun akan ada sedikit rasa sakit dalam prosesnya agak dapat diabaikan, dan dengan adanya King Lin, metode budidaya ini tidak cocok lagi, jadi Xiaoyan berhenti menggunakannya, tetapi dia masih menyimpan beberapa botol di dalam ring untuk keadaan darurat. Setelah darah terbakar dioleskan ke seluruh tubuhnya, Xiaoyan memanggil api iblis 9 meter, membungkus tubuhnya, dan kemudian melompat ke dalam magma, karena energi api di dalam magma jauh lebih kuat daripada di dunia luar, jadi the efek membakar darah beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, namun seiring dengan itu, rasa sakitnya juga meningkat berkali-kali lipat. Xiaoyan menyelinap ke tempat dia pertama kali menemukan api inti bumi King Lian dan berhenti. Disinilah energi atribut api paling terkonsentrasi di seluruh magma puluhan kali berbeda. Karena itu, Xiaoyan tidak bisa tinggal lama di sini bahkan dengan perlindungan api iblis ilusi 9 meter. Dan meskipun energi atribut api di sini sangat kuat, namun tidak dapat diserap secara langsung karena energi di dalamnya terlalu keras. Jika diserap secara gegabah, akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada meridiannya sendiri, dan jika terlalu banyak diserap, energi tersebut akan terakumulasi di dalamnya, tubuh. Ini adalah racun api yang mengerikan. Jika racun api menumpuk terlalu banyak, itu tidak hanya akan mempengaruhi karakternya, tetapi bahkan Xiaoyan sendiri akan terbunuh oleh serangan balasannya. Namun, turun kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia melihat lahar hijau di sekitarnya dan mengeluarkan tempat duduk teratai hijau yang dia peroleh sebelumnya dari atas ring dari 1000 tahun, memiliki efek memurnikan energi langit dan bumi secara otomatis. Energi kekerasan di sekitarnya dimurnikan segera setelah memasuki kursi teratai hijau. Semua faktor kekerasan dihilangkan, dan energi yang tersisa adalah api yang paling murni energi atribut. Hanya sepertiga dari energi api murni ini yang diserap oleh Xiaoyan, sementara 2/3 sisanya mengalir ke seluruh tubuhnya, melewati aliran energi murni. Tulang dan dagingnya tampaknya menjadi sedikit lebih keras, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah rasa sakit yang membakar yang sepertinya membakar seluruh organ dalamnya. Ini adalah jenis latihan yang disebut pemadaman api, yang sangat membantu untuk peningkatan tubuh fisik. Namun, ini juga sangat berbahaya. Selain prosesnya yang sangat menyakitkan, jika tubuh Anda tidak dapat menahan api semacam ini, tubuh fisik dapat pecah karena pengaruh energi atribut. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang memilih metode ini untuk melemahkan tubuh fisik. Tapi bagi Xiaoyan, ini adalah hal yang lumrah. Jika ada istana neraka di benua Doqi, berdasarkan perilakunya di kehidupan sebelumnya, namanya pasti akan terpampang di buku kehidupan dan kematian. Di dunia magma yang luas, tidak ada nafas kehidupan, yang ada hanya keheningan yang mematikan, dan arus bawah magma yang tiba-tiba meletus entah dari mana, dan di dasar magma, teratai biru adalah tumbuh magma itu bergoyang lembut, memancarkan cahaya redup, dan duduk bersila di tengah teratai adalah Xiaoyan, yang sedang berlatih pengasingan di sini. Meskipun tidak ada konsep waktu dalam magma, Xiaoyan masih dapat merasakan secara samar-samar bahwa hampir 3 bulan telah berlalu sejak ia memasuki magma untuk berlatih. Selama periode ini, Xiaoyan, selain mengeluarkan darah yang terbakar untuk eksternal penerapannya, dia telah berendam di magma panas, menggunakan energi api yang ganas di dalamnya untuk mengolah tubuh emas kecil yang berkaca-kaca. Namun, bahkan Xiaoyan tidak menyangka bahwa bahkan di bagian terdalam magma, dengan bantuan begitu banyak objek eksternal, masih akan sangat sulit untuk mengolah tubuh emas berkilau kecil. Lagi pula, keterampilan bertarung tingkat bumi itu sendiri jauh lebih sulit untuk dipraktikkan daripada keterampilan bertarung tingkat Xuan biasa, dan keterampilan bertarung pemurnian tubuh itu sendiri adalah yang paling sulit untuk dipraktikkan di antara semua keterampilan bertarung. Terlebih lagi, pendahulu dari tubuh emas Xiao Liuli adalah keterampilan bertarung tingkat surga. Meskipun Xiaoyan menyederhanakannya menjadi keterampilan bertarung tingkat bumi, itu masih jauh lebih sulit untuk dipraktikkan daripada keterampilan bertarung tingkat bumi biasa. Jika bukan karena pengalaman Xiaoyan yang kaya di kehidupan sebelumnya,
Saya khawatir bahkan jika Master Dou Huang yang kuat memperoleh metode budidaya tubuh emas Xiao Liuli, dia tidak akan berhasil mengolahnya. Seiring berjalannya waktu, cairan merah di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih tipis, tapi kali ini, dia tidak mengeluarkan darah yang terbakar dan mengoleskannya ke tubuhnya. Seiring dengan cahaya keemasan yang terang, dia terdiam. Xiao Yan akhirnya membuka matanya. Tampaknya ada cahaya keemasan melintas di mata hitamnya, yang terlihat sangat aneh. Tubuh emas kecil berkaca-kaca muncul. Setelah teriakan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan. Lapisan cahaya keemasan ini cukup menyilaukan, dapat dilihat dengan jelas. Cahaya keemasan di tubuhnya tidak bertahan lama, dan dengan cepat menyatu, akhirnya membentuk cahaya keemasan samar di permukaannya. Cahaya keemasan itulah yang membuatnya bahkan tanpa bergantung pada perlindungan api ajaib 9 neter tanpa cedera. Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa menahan senyumnya. Setelah 3 bulan berlatih keras, ditambah dengan bantuan kursi teratai hijau dan darah terbakar, dia akhirnya mengembangkan tubuh emas Xiao Liuli ke level Xiao Cheng. Pada titik di mana dia berada sekarang, bahkan dengan tubuh fisik ini saja, dia sudah cukup untuk bersaing dengan Dou Huang yang kuat. Jika dia menggunakan metode seperti 3 transformasi misterius api langit, dia akan mampu bertarung bahkan melawan yang kuat Dou Zong. Selain itu, peningkatan magmanya tidak terbatas pada tubuh fisiknya. Selama 3 bulan pelatihan ini, selain menggunakan energi atribut api untuk meredam tubuh fisiknya, ia juga menggunakan sebagian energinya untuk latihan tubuh semangat juangnya beberapa kali lebih kuat dari 3 bulan lalu. Sekarang dia seharusnya berada di level puncak Raja Pertarungan Bintang 5. Dalam waktu sekitar 3 bulan, dia menerobos dari Douwang Bintang 3 ke puncak Douwang Bintang 5. Kecepatan kultivasi ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Jika apa yang disebut 10 orang kuat di Kekaisaran Jiama mengetahuinya itu, saya khawatir akan ada kebingungan. Lagi pula, pada tahap pelatihan mereka ini, jika mereka ingin meningkatkan level mereka 1 bintang, mereka harus bekerja keras selama beberapa tahun, tapi Xiao Yan dapat dengan mudah menyelesaikannya hanya dalam beberapa bulan. Sudah waktunya untuk keluar, Xiao Yan melihat ke lingkungan sekitar dan merasa sedikit kasihan di dalam hatinya. Energi atribut api di sini terlalu kuat, yang sangat cocok untuk dia berlatih di sini. Dia pasti akan sangat mempersingkat waktu baginya untuk menerobos Dou Huang. Sayangnya, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak bisa tinggal lama di sini. Meskipun jika dia terus mundur sekarang, dia seharusnya dapat segera menembus alam bintang 6, tetapi Xiao Yan tahu bahwa kultivasi harus santai, dan mengejar kultivasi secara membabi buta terkadang dapat menyebabkan obsesi terus mundur. Dan dia juga tahu betul bahwa jika dia terus berlatih di sini, dia tidak akan pernah berhenti berlatih setelah menembus 6 bintang. Ini wajar, tapi dia punya hal lain yang harus dilakukan, dan dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Tepat ketika Xiao Yan hendak kembali ke rumah, dia menyadari arus bawah jauh di dalam magma. Arus bawah ini begitu tersembunyi sehingga dia bahkan tidak bisa merasakan dari mana arus itu meletus. Arus bawah ini juga sangat cepat dan membuatnya lengah, bahkan Raja Pejuang yang kuat pun bisa menderita kerugian besar. Jika metode serangan ini digunakan dalam serangan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Saat kekuatannya meningkat, keterampilan bertarung Baji Beng juga meningkat, sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya. Seperti pada pertarungan sebelumnya dengan Ratu Medusa, Baji Beng tidak berpengaruh lagi. Hal ini dikarenakan level Baji Beng yang tidak terlalu tinggi. Meskipun Xiao Yan memiliki keterampilan pertarungan jarak dekat lainnya, metode serangan Baji Beng sangat cocok dengan seleranya. Dia tidak mau menyerah begitu saja, jadi dia telah memikirkan cara untuk meningkatkan Baji Beng melihat serangan di depannya. Arus bawah magma ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Bukankah persis seperti keadaan arus bawah magma saat meletus? Hanya saja Baji Beng lebih baik daripada daya ledaknya, namun penyembunyian dan kejutan arus bawah ini lebih baik lagi. Jika energi gelap Baji Beng bisa meletus dalam bentuk arus bawah ini, maka Baji Beng akan menjadi kekuatan pasti bisa dibawa ke level berikutnya. Meskipun ada ide di hatinya bahwa dia ingin bereksperimen dengan Baji Beng saat itu juga, Xiao Yan tahu bahwa ini bukanlah tempat yang cocok berhasil, itu mungkin menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Tanah telah diledakkan, dan kesenangannya akan luar biasa. Setelah menekan pemikiran ini, tubuh Xiao Yan bergetar,
dan dia menggunakan langkah Ling Qiao api bepergian untuk segera berenang keluar dari dalam danau magma. Karena dia telah berada di magma selama 3 bulan, dia menjadi sangat akrab dengan energi magma. Pada saat ini, ketika dia melakukan langkah Ling Qiao api bepergian, itu sebenarnya meniru aliran magma, dan itu mulai menjadi sedikit tidak menentu. Sekarang masalah di sini telah diselesaikan, saatnya meninggalkan Gurun Tagore. Setelah Xiao Yan keluar dari lahar, dia mengeluarkan sepotong pakaian dan memakainya. Perjanjian orang kuat itu belum selesai. Orang ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan ke wilayah sudut hitam, jadi dia tidak bisa gegabah. Mo Cheng, di toko bernama Gutu, Hai Bodong menggambar peta di konter seperti biasa. Karena kepribadiannya yang dingin, tokonya ada di Mo Cheng. Selain itu, Xiao Yan menghancurkan toko tersebut 3 bulan lalu dan menutupnya untuk perbaikan selama beberapa waktu. Toko tersebut menjadi semakin sepi, kecuali beberapa orang yang datang untuk membeli peta di toko sebagian besar waktu. Namun, Hai Bodong, yang telah hidup mengasingkan diri di tempat terpencil ini selama beberapa dekade, sangat gelisah selama periode ini. Bahkan peta yang paling ia kuasai gagal satu demi satu selama periode ini. Bertemu dengan seorang alkemis yang bisa membantunya keluar dari masalah, tapi dia tidak menyangka akan mendengar apapun darinya begitu dia pergi ke sana. Jika dia masih belum memiliki setengah dari pecahan peta yang rusak di tangannya, Hai Bodong mungkin benar-benar berpikir bahwa Xiao Yan telah menipunya, tetapi sekarang dia tidak bisa tidak khawatir apakah anak itu meninggal dalam perjalanan. Karena kebingungan dalam pikirannya, Hai Bodong sekali lagi membuat kesalahan dalam menggambar peta di tangannya. Dia menghela nafas dan membuang peta yang sudah dibuang itu ke samping gadis kecil dengan takut-takut masuk dari pintu. Apakah kamu ingin membeli peta? Hai Bodong sedikit terkejut melihat gadis kecil yang tampak menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang gadis kecil datang untuk membeli peta di Mo Cheng. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Tuan muda saya meminta saya untuk datang menemui Anda." Dia berkata, bahwa dia ingin Anda menemuinya. Tuan muda keluarga Anda. Hai Bodong mengerutkan kening dan berkata di Mo Cheng. Di antara mereka, ada beberapa orang berstatus yang mengetahui beberapa detail tentang dia dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalin hubungan dengannya. Saya pikir tuan muda dari gadis kecil ini juga salah satu dari mereka. Sikap dingin sebelumnya. Dia berkata dengan tegas, beritahu tuan muda Anda bahwa saya tidak ada waktu luang. Benarkah? Tuan Raja S, sepertinya Anda cukup sibuk. Pada saat ini, tawa yang agak familiar tiba-tiba terdengar di ruangan kecil. Hai Bodong terkejut ketika suara itu terdengar. Dia dengan cepat berbalik dan melihat Xiao Yan muncul di ruangan itu pada suatu saat, duduk di konter tempat dia menggambar peta. Karena kamu, Tuan Raja S, sangat sibuk, sebaiknya aku datang mengunjungimu di lain hari. Xiao Yan bermain-main dengan peta yang sudah dibuang dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, adik, apa yang kamu bicarakan? Melihat Xiao Yan, wajah Hai Bodong juga penuh dengan senyuman. Dia menggosok tangannya dan berkata dengan penuh semangat, adik, kamu benar-benar membuatku menunggu. Ah, aku tidak menunggu tahu apa yang kuinginkan. Ini, jari-jari Xiao Yan dengan lembut menggali cincin itu, dan tanaman kuning muda muncul di meja. Ini seharusnya saziman yang kamu butuhkan. Dora, butuh banyak waktu upaya untuk menemukannya. Hai Bodong mengambil tanaman itu dan memeriksanya dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan tanaman itu. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu. Sambil berbicara dengan sopan, dia tiba-tiba merasakan aura aneh di tubuh Xiao Yan, dan ekspresi gembira di wajahnya langsung berubah menjadi kaget. Pernahkah kamu berhubungan dengan Ratu Medusa? Di kota Gurun Batu. Saat itu, aku kebetulan bertemu dengannya. Jadi kami bertengkar, tersenyum dan berkata, Cek, memang benar seorang pahlawan berasal dari usia muda. Aku tidak menyangka kamu akan kembali hidup-hidup dari tangan wanita itu. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Mendengar Xiao Yan mengakui hal ini, Hai Bodong tidak mau menghela nafas. Singkatnya, dia telah dikalahkan oleh Ratu Medusa dan disegel selama beberapa dekade. Jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya wanita cantik itu. Selama ini, dia memang pernah mendengar tentang orang kuat misterius yang mengendalikan api ungu kehitaman melawan Ratu Medusa di kota Gurun Batu. Namun, dia tidak memahami keseluruhan proses masalah tersebut. Medusa, para pria lolos tanpa cedera,
tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melawan wanita itu hingga seri. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Dia menatap mandala pasir di tangan Hai Bodong dan berkata dengan tenang, "Oke, aku telah memintamu untuk, aku membawa kembali yang lain, setengah dari gambar yang tersisa, bisakah kamu memberiku setengahnya lagi?" Mendengar kata-kata Xiao Yan, Hai Bodong juga memasang ekspresi agak malu di wajahnya. Berkata, "Adik, apa yang kita katakan di awal adalah setelah kamu menyempurnakan ramuan untuk mengangkat segelnya, aku akan memberimu separuh sisa peta lainnya." Ramuan itu belum dimurnikan. Ramuan itu belum dimurnikan. Jika sudah dibuat, itu perjanjian belum selesai, kan? Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Baiklah, kalau begitu saya akan membantu Anda memperbaiki ramuan yang rusak. Tapi, ingatan Tuan Hai Lao bagus sekali, maka Anda harus ingat apa perjanjian kita yang lain, kan?" "Itu wajar." Hai Bodong-san tertawa beberapa kali, "Adik, kamu membantuku menemukan Sen Mandala, maka dengan sendirinya aku akan melakukannya. Tepati janjimu dan melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan moralitas. Hanya ingat." Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum, lalu melihat perabotan di ruangan itu dan berkata, "Tuan Hai, Anda harus tahu bagaimana sang alkemis membuat obat. Saat saya masih muda, saya paling takut berada di luar gangguan, jadi tolong bantu aku menyiapkan ruangan yang tenang. Aku akan menyiapkan obatnya." "Baik, oke." Perintah Hai Bodong buru-buru ketika dia mendengar bahwa Xiao Yan akan segera mulai bekerja. Mengangguk, Xiao Yan pun dibawa ke ruangan yang sangat sunyi di ruang belakang. Xiao Yan melihat sekeliling dan memindainya dengan kekuatan jiwanya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Tuan Hai, berikan saya resep dan bahan-bahan yang diperlukan. Biarkan aku yang melakukannya." Hai Bodong mengeluarkan resep dan banyak bahan penyulingan obat dari Naji, wajahnya penuh rasa sakit dan keengganan tangan Xiao Yan, secara alami setara dengan mengganti pemiliknya. "Anda harus tahu bahwa ini adalah resep ramuan kelas 6. Dari segi nilainya, pasti tidak kalah dengan volume keterampilan bertarung tingkat bumi." Hai Bodong tahu betul bahwa di benua Doki, jika Anda ingin meminta seorang alkemis untuk membantu Anda memurnikan ramuan, selain membawa bahan pembuat ramuan sendiri, resepnya juga akan menjadi kebijaksanaan sang alkemis. Bahkan jika sang alkemis tertarik dengan buku resep ini dan ingin menyimpannya sebagai miliknya, dia tidak dapat menolaknya. Jika tidak, itu akan menjadi pelanggaran aturan. Selama Xiao Yan mempublikasikan masalah ini, hal itu tidak akan pernah terjadi lagi bersedia membantunya membuat ramuan. Adapun apakah Xiao Yan akan menganggap resep ini sebagai miliknya, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dipikir-pikir lagi. Belum lagi ada peraturan tentang cara membuang benda ini, bahkan jika tidak ada peraturan, Xiao Yan pasti akan mendapatkannya. Belum lagi resepnya, bahkan pemilik resep ini, Xiao Yan, berencana menipunya. "Saya akan menerima resep dan bahannya terlebih dahulu, dan meminta Tuan Hai untuk menjaga pintu selama periode ini. Ngomong-ngomong, gadis kecil yang saya bawa ke sini, tolong bantu Tuan Hai. Jaga dia masih muda, mohon bersabarlah." Setelah mendapatkan resep dan bahan-bahan, Xiao Yan mulai memerintahkan Hai Bodong untuk melakukan sesuatu, yang membuat Hai Bodong hanya bisa menghela nafas tanpa daya, keluar dari ruangan dan mulai jaga King Lin di luar. Setelah Hai Bodong keluar, Xiao Yan baru saja membuka perkamen yang agak kering itu. Saat kekuatan jiwa menyerbunya, informasi tentang resep juga muncul di benaknya. Breaking Dan, ramuan kelas 6, memiliki efek ajaib dalam memecahkan sebagian besar segel. Setelah meminumnya, itu juga dapat membentuk resistensi terhadap segel semacam ini di dalam tubuh. Di masa depan, jika Anda menemukan segel semacam ini lagi, kamu akan dapat memilikinya. Ada kemungkinan kecil itu akan dikecualikan. Melihat pendahuluan di atas, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hal-hal tingkat tinggi ini seperti memiliki lebih banyak kata dalam pendahuluan untuk membuatnya terlihat lebih kuat. Faktanya, nilai sebenarnya dari edan ini adalah fungsinya untuk memecahkan segel. Sedangkan untuk konten paruh kedua, Xiao Yan otomatis mengabaikannya. Lagi pula, kebanyakan segel biasa hanya bertahan beberapa hari dan kemudian menghilang secara otomatis. Tidak diperlukan ramuan tingkat tinggi seperti itu. Adapun segel yang bisa menggunakan ramuan seperti itu, lalu siapa yang akan lari dengan kesurupan?
Apakah ada yang menyegelnya lagi? Dan perkenalan ini masih memiliki peluang kecil, artinya efek kekebalan sebenarnya bergantung pada keberuntungan. Setelah menelusuri informasi di resep pil, Xiaoyan juga perlahan menghembuskan napas. Meskipun pil Pu ini adalah ramuan kelas 6, tapi itu termasuk dalam kelas 6 karena terlalu parsial, sehingga kesulitan untuk memurnikannya tidak tinggi. Tetapi ketika dia mengeluarkan kuali pemurnian obatnya, dia tidak tahan. Kuali pemurnian obat yang dia gunakan sekarang dibeli di rumah lelang di Black Rock City. Dulu, kualitasnya tidak terlalu bagus obat mujarab. Sepertinya setelah tiba di wilayah sudut hitam, kita harus menemukan cara untuk mendapatkan kuali pemurnian obat tingkat tinggi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia bahkan akan melahirkan seorang anak. Ide untuk merampok Raja Alkimia Guhe, dia harus memiliki kuali pemurnian obat tingkat tinggi di tubuhnya. Faktanya, cincin Yao Lao juga berisi kuali obat yang sangat canggih. Setelah dia tertidur lelap, Xiaoyan secara alami dapat menggunakan isi cincin itu. Namun, kuali obat tersebut berisi tanda jiwa yang ditetapkan oleh Yao Lao bisa menggunakannya. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan terus menggunakan kuali obat sampah ini. Untungnya, Xiaoyan masih memiliki api iblis ilusi 9 meter dan kekuatan jiwa yang sebanding dengan alkemis kelas 7, yang dapat menutupi kekurangan dalam kuali alkimia. Setelah memeriksa bahan yang ada, Xiaoyan segera memulai perbaiki. Kalahkan Erdan. Karena ini adalah pertama kalinya memurnikan ramuan kelas 6, pemurnian pertama Xiaoyan juga berakhir dengan kegagalan. Melihat abu di kuali obat, Xiaoyan pun menarik napas dalam-dalam. Kesulitan pemurnian memang jauh lebih tinggi dari itu ramuan kelas 5. Setelah kegagalan, Xiaoyan tidak melanjutkan pemurnian. Sebaliknya, dia merenungkan alasan kegagalan terakhir. Setelah merangkum pelajaran, dia melanjutkan pemurnian. Kecepatan pemurnian kedua lebih cepat daripada yang pertama. Pengendalian api menjadi jauh lebih tepat. Jika Yao Lao bangun saat ini, dia pasti akan sangat puas saat melihat postur Xiaoyan saat ini sudah cukup untuk disebut sebagai 6 apoteker pemurnian sejati. Selama periode ini, Hai Bodong juga masuk sekali, ingin melihat kemajuan alkimia, tetapi ketika dia melihat postur halus Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya, dia segera melepaskan idenya dan keluar dengan hati-hati, karena takut mengganggu Xiaoyan dan menyebabkan pemurnian gagal. Jika Hai Bodong memiliki keraguan tentang apakah Xiaoyan memiliki kemampuan untuk memurnikan ramuan kelas 6, maka ketika dia melihat aliran lancar Xiaoyan saat memurnikan bahan obat, keraguan ini sepenuhnya hilang. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa ini sebenarnya adalah pertama kalinya Xiaoyan menyempurnakan ramuan kelas 6. Pemurnian ini berlangsung selama 3 hari sebelum berakhir. Xiaoyan melihat ramuan ungu yang telah terbentuk sempurna dan menghela nafas dengan lembut. Seorang alkemis tingkat ini dapat dianggap sebagai tokoh teratas bahkan di domain sudut hitam yang sangat kacau, apalagi di Kekaisaran Gama. Anda tahu, di seluruh Kekaisaran Jiama, hanya Dan Qin Furukawa yang bisa dianggap sebagai alkemis kelas 6, dan dia cukup kaya sebagai alkemis kelas 6. Lagi pula, menurut rumor, Tuan Furukawa ini memurnikan alkemis kelas 4. Tingkat keberhasilan Ki Gathering Powder hanya 70%, dan Ki Gathering Powder bahkan tidak begitu maju di antara obat mujarab kelas 4 yang yakin jika dia memperbaikinya, dia akan memiliki tingkat keberhasilan setidaknya 80%. Meskipun dia juga seorang alkemis kelas 6, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri untuk melampaui Furukawa. Jika Furukawa datang untuk menyempurnakan Poerdan, dia mungkin tidak dapat menyempurnakannya meskipun beberapa bahan digunakan. Oleh karena itu, dapat dikatakan tanpa ragu bahwa Xiaoyan sekarang adalah alkemis nomor 1 di Kekaisaran Jiama. Tentu saja Xiaoyan tidak akan berpuas diri karena pencapaian tersebut. Yang ingin ia lakukan adalah menjadi yang terbaik di dunia, bukan yang pertama di wilayah terpencil di benua ini. Setelah memasukkan pudan ke dalam botol giok, Xiaoyan tidak langsung keluar, malah ia mengeluarkan singgasana teratai hijau dan duduk di atasnya untuk memulihkan semangat juang di tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan ada suara lembut yang keluar dari tubuhnya. Dia benar-benar berhasil menerobos Raja Pertarungan Bintang 6 selama pelatihan ini. Meski dengan bakatnya, hanya masalah waktu sebelum ia bisa mencapai 6 bintang, namun menyelesaikan terobosan begitu cepat memang di luar ekspektasi Xiaoyan. Sepertinya alkimia intensitas tinggi semacam ini memiliki beberapa manfaat. Merasakan kekuatan di tubuhnya, Xiaoyan juga tersenyum sedikit. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini,
dia mungkin berhasil menembus ke puncak Douang dalam waktu 1 tahun. Jika beruntung, Anda mungkin bisa langsung menerobos ke ranah Douang. Setelah menyingkirkan kursi teratai hijau, Xiaoyan melambaikan tangannya dan meletakkan sisa bahan di atas meja ke dalam naji. Bahan obat yang tersisa hanya dapat digunakan untuk memurnikan pilpul lainnya, dan bahan-bahan ini sangat berharga untuk dilelang. Barang-barang itu akan terjual setidaknya beberapa juta. Dengan karakter Xiaoyan, dia tentu saja tidak akan mengembalikannya kepada Hai Bodong. Dia melihat ramuan ungu di dalam botol giok dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dengan karakternya, dia tidak akan mempercayai Hai Bodong dengan mudah. Oleh karena itu, dia diam-diam menambahkan beberapa bahan tambahan ke dalamnya kekuatannya dan berbalik melawannya. Dia tidak keberatan mengirimkan Raja Es dalam perjalanannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.